kabar kalian? Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Coba dong sekali lagi dong semangatnya yuk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, hari ini pembelajarannya harus semangat, nggak boleh lemas, nggak boleh kayak ngantuk. Masih ngantuk semua tak? Masih seger kan, udah mandi semua kan? Anak-anak kan sekarang pandemi di era COVID-19 ini. Kalian tahu nggak di era pandemi ini ada tentang 3M. 3M itu apa sih kepanjangannya coba? 3M. Menjaga jarak, memakai masker. Terus apa lagi? Mencuci tangan. Nah, jadi kita harus benar-benar memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan agar kita terhindar dari penyakit. Dan kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa aja yang masuk hari ini? Ibu panggil namanya dan angkat tangan hadir ya, bilang hadir ya. Yang pertama Risa. Hadir. Yang kedua Vina. Hadir. Yang ketiga Livi. Hadir. Yang keempat Ocha. Yang kelima Syifa. Hadir. Yang terakhir Via. Hadir. Nah, berarti hari ini masuk semua ya. Nah, sekarang supaya pembelajarannya lebih semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih semangat lagi. Oke? Oke. Nah, yuk. Semuanya berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Yuk, bentar. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi ya, anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke anak-anak, tadi kan sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah semangat kita pada pembelajaran hari ini. Lebih semangat lagi, kita ice breaking sebentar ya. Coba dong kita tepuk semangat. Semangat.
semangat lagi belajarnya. Jadi belajarnya nggak hanya lemas. Nah, pembelajaran dimulai. Ibu tuh ada tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu dengan mengamati video kita dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya energi. Dan yang kedua, dengan berkreasi siswa dapat menggambarkan bagian jenis-jenis pemanfaatan sumber energi. Dan yang terakhir yaitu dengan mengamati dan berkreasi siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9 yang judulnya tentang karya negeriku di kelas 5. Nah, Ibu di sini sudah menyiapkan berupa video di dalam YouTube. Kalian simak di dalam video ini, kalian perhatikan tentang sumber energi dan manfaat sumber energi. Melihat tentang video pemanfaatan sumber energi. Nah, sekarang Ibu tanya, mengapa sih kita harus menggunakan sumber energi dengan bijak? Mengapa? Karena biar tidak habis. Ya, karena sumber energinya biar tidak habis. Nah, sekarang coba bagaimana cara yang bijak dalam penggunaan sumber energi? Bagaimana contohnya? Mematikan lampu pada siang hari. Kenapa kita harus mematikan lampu pada siang hari? Jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, jika kita tidak belajar atau tidak seperlunya atau tidak penting, kita lebih baik mematikan lampu agar sumber energi itu bisa digunakan secara baik-baik. Dan terus kedua, contohnya apa lagi? Mematikan AC. Nah, jadi kita tidak boleh sering-sering memakai AC. Karena apa? Tidak baik di dalam tubuh kita sendiri. Karena AC itu nggak harus untuk pendinginan di dalam ruangan, tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita dari AC. Nah, jadi kita harus lebih menggunakan sumber energinya dengan sebaik-baik mungkin dan tidak boleh boros. Nah, di sini Ibu ada PowerPoint atau materi tentang sumber daya alam dan kegiatan manusia. Ibu bacakan ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya antara lain tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. Sebenarnya termasuk sumber daya alam yang dapat dipulihkan, meskipun yang memulihkan adalah melalui daur hidrologi. Alam juga menyediakan energi untuk menguapkan air laut dan mengembuskan awan hingga jatuh menjadi air hujan. Itu adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu apabila kita sudah menggunakan akan habis dan sulit diperoleh kembali dan tidak dapat dibentuk kembali oleh alam. Kalaupun dapat dibentuk kembali, itu prosesnya pun sangat lama dalam pembentukannya dan memakan waktu yang sangat lama. Butuh waktu dengan jutaan tahun lebih. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, dan timah dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang Ibu di sini ada buku tentang sumber daya alam dan kegiatan manusia. Contohnya seperti ini. Di sini ada bacaan dan di balik selanjutnya ini ada sebuah soal yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada nama kalian, silakan isi, dan di bawah ini ada berupa soal tentang perubahan sumber energi. Sebutkan ada 3 contoh dan sebelahnya lagi ada contoh penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan di baliknya lagi ada soal pilihan ganda, hanya 5 soal. Kalian kerjakan sebisa kalian dan tidak boleh menyontoh ke teman-temannya. Oke? Oke. Ibu bagikan hari ini ya anak-anak. Kerjakan sekarang ya.
bacaan yang halaman pertama ya, yang ada gambarnya itu ada bacaan. Coba Ibu tunjuk sebelum mengerjakan, kalian baca dulu. Coba baca yang keras, Ibu tunjuk. Yang pertama yaitu Syifa, Ibu tunjuk. Coba kamu bacakan di paragraf pertama, mulai dari sumber daya alam sampai pada SDA. Bacakan dengan keras ya. Baca. Daya alam merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Karena semua kekayaan bumi baik biotik maupun abiotik dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia yang disebut sumber daya alam SDA. Kehidupan manusia di bumi ditunjang oleh tersedianya sumber daya alam. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang paling canggih sekalipun manusia tetap akan tergantung pada SDA. Kedua, Ibu minta bacakan Ocha ya. Suaranya yang keras. Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan perairan, udara dan ruang, mineral tentang alam, planet bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Sudah Ibu suruh dua anak untuk membaca ceritanya tentang sumber daya alam dan kegiatan manusia. Nah, di halaman kedua kalian buka, di situ sudah jelas ada soal tentang coba kalian tuliskan contoh perubahan sumber energi dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sebutkan nomor 1. Nah, nomor 1 itu apa? Nah, kalian sebutkan perubahan sumber energi itu apa aja. Nah, kalian tulis di kolom yang nomor 1 dan kolom yang sebelahnya itu ada contoh penghematan. Kalian tulis lagi, kalian sebutkan sampai nomor 3. Nah, sekarang Ibu minta kerjakan, waktunya hanya 15 menit cukup? Cukup, oke. Ibu minta 15 menit dari sekarang kerjakan ya. Sambil mengoreksi bersama-sama, Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan membacakan hasil kerja kalian. Nah, Ibu tunjuk yang pertama Syifa, maju ke depan. Yuk. Nah, bacakan, kalian buka halaman yang pertama. Ya, yang pertama itu kalian lihat yang pertama perubahan sumber energi. Syifa akan baca tentang perubahan sumber energi. Pertama, listrik menjadi cahaya yaitu lampu. Cara menghematnya mematikan lampu pada siang hari. Yang kedua, listrik menjadi energi gerak yaitu kipas angin, membuka jendela agar udara tidak panas. Yang ketiga, listrik menjadi energi panas yaitu setrika. Cara menghematnya memakainya hanya saat dibutuhkan. Nah, jadi dari 3 jawaban dari Syifa itu ada yang salah atau ada yang berbeda jawabannya? Sama semua, berarti benar. Nah, silakan kembali Mbak Syifa. Nah, sekarang untuk soal yang kedua pilihan ganda, Ibu tunjuk lagi ya untuk maju ke depan dan bacakan hasil pekerjaannya. Yang pertama, yang kedua maaf ya, yang kedua Vina maju ke depan ya. Awas. Kalian lihat di pilihan ganda kalian, cocokkan dengan jawabannya Mbak Vina, oke? Ayo, nomor 1. Nomor 1 B tidak dapat diperbarui. B, sebentar. B, benar semua? Benar. Dan nomor 2. A tidak dapat diolah dalam waktu singkat. Benar? Benar. Nomor 3. 3 D menggunakan batu bara secara hemat. Benar. Nah, nomor 4. D makhluk hidup. Benar? Benar. Yang terakhir. A sumber daya alam. Betul semua? Nah, jadi jawabannya dari Mbak Vina dari 5 soal itu benar semua. Punya kalian juga benar semua. Silakan kembali ke tempat duduknya Mbak Vina. Nah, untuk sekarang Ibu ice breaking dulu ya. Sudah ada video tentang sumber daya alam. Kalian lihat di dalam video ini dan kalian amati tentang sumber daya alam.
pelestarian tumbuhan dan hewan langka dengan hadirnya jaga alam dan suaka marga satwa. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan kerugian yang dialami manusia karena hilangnya suatu jenis makhluk hidup. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang terakhir, 6, siswa dapat menjelaskan cara mengembangkan dan pelestarian sumber daya alam terbaik. Masuk ke materi yang pertama, identifikasi cara tumbuhan dan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi adalah segala cara yang membantu makhluk hidup bertahan dalam lingkungannya. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kepunahan atau bahkan jenis. Pelestarian tumbuhan dan hewan. Adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi dua. Ada adaptasi morfologi dan ada adaptasi fisiologi. Kita akan bahas yang pertama, adaptasi morfologi. Nah, ini adalah gambar bunga teratai dan eceng gondok. Ini adalah contoh gambar bunga teratai dan gambar bunga eceng gondok. Tangkai daun atau batang yang rongga. Daun lebar membantu tanaman air mengapung. Daun lebar juga berguna untuk memudahkan penguapan. Contoh adaptasi morfologi lainnya adalah kaktus. Merupakan tumbuhan turun. Ciri-cirinya daunnya mengalami perubahan menjadi duri-duri yang mengurangi penguapan yang berlebihan. Batangnya mampu menyimpan air. Akar tumbuhan turun kuat dan panjang, berfungsi untuk menyerap air yang terdapat jauh di daratan. Oke, tadi anak-anak sudah melihat tentang gambaran atau video tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan kita atau yang ada di rumah kita. Nah, jadi kesimpulan hari ini kita harus memanfaatkan sumber daya alam atau sumber energi dengan sebaik-baik mungkin agar tidak cepat habis. Nah, untuk penutupnya kita nyanyi ya. Kita nyanyi supaya pembelajaran hari ini biar lebih semangat gitu ya. Nah, karena sudah selesai mengerjakannya semua, sekarang hasil kerjanya dikumpulkan ke depan dengan rapi ya. Ayo kumpulkan. Karena udah selesai, dengan penutup pembelajaran hari ini kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama-sama ya. Indonesia tanah air besta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan hari ini terima kasih anak-anak, karena anak-anak hari ini sudah semangatnya luar biasa. Nah, untuk penutupnya mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana
kedepannya kita bisa berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.